Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Dalam video kali ini, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kawan. Pertama, seberapa besar kans Marquez untuk memecahkan kebuntuan di Sachsenring yang notabene merupakan sirkuit favoritnya dengan peluangnya untuk kembali meraih kemenangan sejak terakhir kali diraihnya di Misano pada 2021 lalu di atas RC23 Honda. Kemudian pengakuan Ramon Forcada, yaitu mantan krusif atau kepala teknisi Jorge Lorenzo, yang memberikan penilaian soal perubahan performa Marquez, yang dinilainya tak sebuas dulu, namun masih menjadi yang terbaik dalam memainkan kartunya di luar lintasan. Dan yang terakhir adalah persaingan negosiasi antara Gresini Racing dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team terhadap Ducati Corse untuk memperebutkan jatah motor pabrikan di musim depan, yaitu GP25, yang secara terbuka telah dikonfirmasi oleh pihak Ducati bahwa musim depan hanya akan ada satu motor pabrikan bagi kedua tim satelit mereka. Pekan ini, semua pembalap MotoGP akan melanjutkan pertempuran mereka di sirkuit Sachsenring, Jerman, di mana sirkuit yang memiliki panjang lintasan 3,7 km itu merupakan salah satu sirkuit favorit Marc Marquez, dengan dominasinya sebagai King of the Ring sejak kemenangannya di kelas Moto3 pada tahun 2010, yang dilanjutkan dengan dominasinya di kelas para raja sejak 2013 hingga 2019, yang kemudian dipaksa absen karena cedera parah pada tulang humerus dalam insiden Jerez 2020, dan kembali meraih mahkota Sachsenring pada 2021 di atas RC23 Honda, walaupun dengan kondisi bahu yang belum pulih sepenuhnya. Sirkuit yang memiliki total 13 tikungan, 10 tikungan ke kiri, dan 3 tikungan ke kanan tersebut, merupakan sirkuit anti-clockwise, seperti halnya konsep dari sirkuit Austin, yaitu sirkuit yang jalurnya berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan banyaknya tikungan ke kiri, jelas akan memanjakan kelebihan unik Marquez, yang notabene memiliki titik pengereman dan cara yang lebih optimal dalam melibas tikungan ke kiri. Apakah Marquez akan kembali meraih kemenangan setelah dia terakhir kali meraihnya di Misano pada 24 Oktober 2021 lalu bersama Honda? Yang pasti, kemungkinan untuk menang di Sachsenring seharusnya jauh lebih besar kawan, jika melihat rekam jejak Marquez dengan dominasinya di sirkuit tersebut. Namun pembalap Ducati lainnya, baik penunggang GP23 maupun GP24, dengan usia yang jelas lebih muda, juga wajib diperhitungkan, terutama calon teammate-nya di Factory Ducati musim depan, yaitu Pecco Bagnaia dengan GP24-nya. Belum lagi Jorge Martin dengan dominasinya di Sachsenring tahun lalu, yang sukses meraih double winner di sprint dan race dengan GP23-nya. Marquez sendiri seolah siap untuk menjadikan hasil balap di Sachsenring pekan ini sebagai tolak ukur performanya di atas GP23. Kalau saya cepat di Sachsenring, saya akan berada di level yang sama dengan Bagnaia dan Martin, tidak lebih baik dari mereka. Namun sebaliknya, jika saya kesulitan dengan alasan tertentu, maka mereka akan lebih cepat. Kata Marquez menanggapi soal balapan perdananya di atas GP23 akhir pekan ini di sirkuit favoritnya tersebut. Sebuah pernyataan yang cukup realistis, namun sedikit pesimis dari seorang juara dunia 8 kali yang kini tengah menjadi penunggang GP23 terbaik sejauh ini. Tapi bagaimanapun, balapan akhir pekan ini di Saxony akan memberi Marquez motivasi ekstra untuk menaklukkan GP23-nya dengan memecahkan kebuntuan sebagai pemenang balapan yang sejauh ini belum didapatnya sejak menunggangi Desmo edisi GP23. Jadi balapan di Sachsenring nanti bisa dipastikan akan menyajikan pertarungan yang sengit antar pembalap Ducati. Dan jangan lupakan sosok rookie sensasional tahun ini dari gas-gas KTM, yaitu Pedro Acosta, di mana Acosta juga tengah mengincar kesempatan terakhirnya di Sachsenring untuk memecahkan rekor seniornya yaitu Marc Marquez sebagai pembalap termuda yang memenangi balapan di kelas Premier MotoGP pada debutnya di tahun 2013, yaitu dengan usia 20 tahun 266 hari. Ramon Forcada, yaitu mantan kepala teknisi yang terbukti sukses meracik setup terbaik YZR M1 untuk Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, dan Franco Morbidelli saat mereka berkolaborasi di garasi Yamaha.
Belakangan ini beliau menyampaikan pendapatnya melalui wawancaranya dengan salah satu media olahraga asal Spanyol. Pembicaraan intens antara Forcada dengan media merucut pada situasi yang saat ini dialami Ducati, terutama penilaiannya soal perubahan yang dialami Marquez, yang dinilainya tidak sepuas dulu, namun masih sangat cerdik memainkan kartunya untuk memperjuangkan kursi pabrikan Ducati. Serta apa yang akan terjadi di garasi Factory Ducati musim depan dengan dinamika antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Marquez telah sukses memainkan kartunya dengan memenangkan kursi merah Factory Ducati untuk 2 musim ke depan. Seberapa besar dan penting perbedaan antara pedok Factory dan satelit? Serta bagaimana pendapat Anda soal Marquez yang tahun depan akan menjadi bagian dalam struktural pedok Borgo Panigale? Tentunya di tim resmi, Anda merasa lebih didukung secara teknis, karena dalam tim Factory, pembalap akan didampingi dengan 8 insinyur, sedangkan di tim satelit hanya ada 4 insinyur yang bekerja untuknya. Saya pikir kita telah melihat Marc yang berbeda di lintasan tahun ini, namun di luar dia masih sama. Dia tahu kartunya, dia selalu memiliki lebih banyak as daripada yang lain dan dia memainkan kartunya dengan sangat baik. Apa yang saya lihat bahwa Marc sedikit berbeda karena usianya, cedera yang dialaminya, adaptasi terhadap motor, dan perbedaan cara berkendara. Kita tidak tahu apakah dia akan memenangkan kejuaraan dunia, tapi sejauh ini, dia memainkannya tanpa memenangkan balapan. Kemudian mantan kepala teknisi handal tersebut meraba peta perebutan gelar juara dunia dengan kembalinya performa Enea Bastianini, yang sejujurnya tidak bisa dikesampingkan. Bastianini tidak bisa diabaikan. Dia adalah pembalap yang tidak biasa. Artinya, jika dia bisa melakukan 3 atau 4 balapan yang sangat bagus, maka dia akan bertahan dalam pertarungan kejuaraan sampai akhir. Selanjutnya, kepala teknisi yang kini bergelut di Moto2 tersebut memberikan penilaiannya soal dinamika antara Ducati, Pecco, dan Marquez, serta bagaimana Ducati menyikapi perkembangan prototipe mereka ke depannya nanti. Ducati ini dibuat oleh Pecco. Marquez harus beradaptasi, tapi dia melakukannya. Itu bisa berdampak negatif jika Pecco dikalahkan rekan setim dengan motor darinya. Pabrikan tidak peduli jika Pecco atau Marc yang menang, karena para insinyur Ducati telah membangun sebuah prototipe yang diinginkan semua pembalap, memenangkan balapan, dan bekerja dengan baik untuk semua pengendara dan di semua sirkuit. Jadi mereka tidak akan mengubahnya untuk menguntungkan satu pembalap. Kata Ramon Forcada, membeberkan penilaiannya soal berbagai dinamika yang terjadi di kubu Ducati, termasuk penilaiannya soal perubahan performa Marquez dengan fakta bahwa sejauh ini dia belum memenangkan balapan dengan GP23-nya, walaupun ada kans besar di depan mata pada seri pekan ini di sirkuit Sachsenring, Jerman. Kepergian Pramac dari Ducati ke Yamaha di akhir musim ini secara tidak langsung telah memberikan angin segar bagi 2 tim satelit lainnya untuk mendapatkan jatah motor pabrikan di musim depan. Jelas GP25 kawan. Sayangnya, kedua tim satelit yang masih melanjutkan kerjasama dengan Ducati di musim depan, baik Gresini Racing maupun tim milik The Doctor, yaitu Pertamina Enduro VR46 Racing Team, akan bersaing dalam negosiasinya terhadap Ducati Corse. Pasalnya, pihak Ducati telah mengkonfirmasi kepada media bahwa Factory Ducati hanya akan menyediakan 3 motor pabrikan di musim depan, atau 3 unit GP25. 2 unit bisa dipastikan tersedia di garasi Pecco dan Marquez. Sedangkan 1 unit lagi masih dipertanyakan, apakah akan tersedia di pedok Gresini Racing ataukah di pedok tim milik Valentino Rossi. Tujuannya adalah memiliki 3 motor resmi dan 3 dari tahun sebelumnya. Karena menurut kami, ini merupakan perpaduan yang tepat, baik dari segi pertumbuhan pengendara maupun dari segi ekonomi. Di sisi lain, insinyur paling berpengaruh dengan perkembangan Desmo Cedici tersebut, menambahkan komentarnya perihal penampilan menjanjikan Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang dinilainya sanggup beradaptasi dengan baik di atas GP23 seperti halnya Marquez tahun ini. Serta harapannya untuk tetap mempertahankan Fabio Di Giannantonio di kubu Ducati untuk musim depan, dari serangkaian rumor yang beredar bahwa pembalap Italia tersebut tengah dalam incaran tim lain, termasuk mantan tim satelit mereka musim depan, yaitu Prima Pramac Racing. Fabio Di Giannantonio adalah pembalap yang luar biasa.
dia memenangkan satu balapan tahun lalu. Dia bisa saja memenangkan 2 balapan. Dia menjalani musim yang luar biasa, dan mungkin bersama Marquez, dia adalah pembalap yang paling mampu menafsirkan motor tahun lalu. Kami bertujuan untuk mempertahankan dia di tim kami di sini juga. Ini akan menjadi rumit, karena bukan hanya kami saja, tapi hubungan dengannya sangat baik. Jika melihat komentar Gigi Daliknya soal performa Fabio Di Giannantonio, ada kemungkinan besar bahwa GP25 atau motor pabrikan terbaru musim depan akan diberikan kepada Fabio Di Giannantonio di garasi Muniva 46 Racing Team jika pembalap Italia tersebut tetap bertahan di tim milik Valentino Rossi di musim depan. Dan sejauh ini, Gresini telah memastikan tempat untuk Alex Marquez hingga 2026. Sedangkan pembalap kedua masih belum diketahui, namun rumor terdekat adalah pendatang baru dari Moto2, yaitu Fermin Aldeguer. Sedangkan tim milik Valentino Rossi kemungkinan besar akan menampung Franco Morbidelli yang tahun ini tengah menjalani adaptasinya di atas GP24 bersama Pramac. Dan kepastian langkah Fabio Di Giannantonio akan menjawab kursi kedua Pertamina Enduro VR46 Racing Team di musim depan. Monggo jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, bisa diramaikan di kolom komentar ya kawan. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!